Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak. Jangan lupa subscribe. Let's go! Tiket Indonesia versus Cina sold out. Mengutip Tempo.co, tiket yang dijual Kamis 15 Mei sebanyak 80% sold out. Sisa 20% akan dijual kembali pada Senin 19 Mei 2025 melalui web kita Garuda ID, seperti yang dikatakan Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Tiket Indonesia versus... Jadi sudah sold out dan ya kita luar biasa sekali animo masyarakat menantikan pertandingan Timnas versus Cina nanti tanggal 5 Juni. Dan ya kita berdoa sama-sama semoga Timnas dapat hasil yang maksimal, dapat hasil yang positif 3 poin supaya memperpanjang langkah kita di kualifikasi Piala Dunia. Dan ya tetangga kita semakin iri melihat kita karena ya kita punya tiket sold out semua dibandingkan dengan tiket ya ASEAN All Star versus Manchester United yang harus di-endorse oleh ya orang-orang besar kan gitu. Kalau kita kan ya jual langsung selesai itu tiket, habis itu tiket. Garuda Calling resmi diumumkan Stefano Lillipali dipanggil kembali. Timnas Indonesia resmi mengumumkan deretan nama yang dipanggil untuk TC di Bali jelang laga lawan Cina dan Jepang. Dari 32 pemain, ada beberapa nama baru dan lama yang dipanggil oleh Kluivert. Dari ini serang yang paling menonjol tentunya adalah kembalinya sang playmaker Stefano Lillipali. Dirinya terakhir kali dipanggil timnas pada 2023 lalu. Betul. Hanya Fano, beberapa pemain lain juga kembali dipanggil seperti Asnawi dan kembali Yakob dan Yance. Ada satu nama baru yang dipanggil yaitu kiper PSM Reza Arya. Sedangkan Bagot dan Ragnar absen untuk Garuda Calling kali ini. Garuda Calling. Jadi Lillipali bisa jadi opsi untuk mengganti Ragnar Oratmangun di sisi depan karena ya kita tahu bersama Ragnar Oratmangun lagi sakit dan tidak bisa ke Garuda Calling kali ini, tidak bisa bermain untuk timnas. Dan ya opsi terbaiknya itu Lillipali karena kalau kita lihat dari ya performa dia di musim ini cukup positif. Dari 20 penampilan kalau saya tidak salah, kalau salah boleh dikoreksi, itu dia cetak 5 gol dan 5 assist. Ya not bad lah di saat kita membutuhkan lini depan yang cukup mumpuni. Ya Lillipali datang sebagai opsi. Dan kalau kita lihat Lillipali ini salah satu andalan di berbagai pelatih yang sudah dipecat, mulai dari Jackson F. Tiago, Simon Mike Manemi sampai Sintayong, dan terakhir kemarin dia bermain di 2023 dan kembali lagi untuk timnas. Ya welcome back Lillipali, semoga bisa kasih dampak yang positif untuk timnas dan bisa berkolaborasi dengan Ole Romeni di sisi depan dan kita bisa dapat hasil yang maksimal. Let's go Lillipali, let's go. Wah, nggak banyak kode, nggak banyak drama, tiba-tiba nama Lillipali muncul di daftar pemain timnas. Setelah absen sejak Maret 2023, akhirnya pemain senior ini comeback juga. Nggak banyak bicara di luar lapangan, tapi kalau dikasih kepercayaan, dia tahu cara balasnya. Sekarang dia dipanggil buat lawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Buat yang kangen lihat Lillipali di kostum merah, penantian selesai di sini. Gimana nih? Ya kalau kita sih oke-oke saja karena Lillipali ini salah satu pemain yang cukup perform ketika dipanggil ke timnas dan punya jiwa kepemimpinan yang tinggi juga. Dan kalau kita lihat dia cukup senior di timnas, bisa jadi salah satu ya pembakar semangat pemain-pemain muda yang ada. Dan ada pemain-pemain baru juga yang dipanggil seperti kiper PSM Makassar dan kembalinya Asnawi Mangku Alam setelah kemarin tidak dipanggil, tidak masuk ke Garuda Calling. Kemudian ada juga Sayuri bersaudara yang kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert kali ini. Menarik untuk ditunggu seperti apa starting line up nanti lawan Cina tanggal 5. Layak ditunggu teman-teman. Media Vietnam ikut panas. Laga neraka menanti Cina di GBK. Kenapa Tulis dia yang judul panas? media Vietnam tersebut. Saking panasnya tensi laga, media olahraga Vietnam Tet Hao 247 secara khusus menyoroti pertandingan tersebut. Mereka menyebut bahwa pertandingan ini bakal menjadi salah satu laga paling menegangkan dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Terlebih, atmosfer GBK dipastikan akan membara setelah kabar mengejutkan bahwa tiket pertandingan sudah hampir ludes terjual 2 minggu sebelum laga dimulai. 2 minggu sebelum laga dimulai. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga yang sangat menegangkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang paling menarik perhatian adalah laga antara pelatih Kluivert dan timnya yang akan menjamu Cina di kandang sendiri 5 Juni. Tulis media Vietnam, The Thao 247. Ya, jadi menarik teman-teman karena kita punya timnas ketika pertandingan pertama itu kan kalah 2-1 di kandangnya China. Dan ini misi balas dendam, kita harus menang dan dapat 3 poin. Karena kalau kita kalah di laga ini, ya kita semakin tipis harapan timnas Indonesia untuk
melangkah ke Piala Dunia. Tapi kalau kita menang dan dapat 3 poin, dan kemudian di pertandingan berikutnya tanggal 10 Juni kita dapat lagi 1 poin minimal dan 3 poin maksimal, ya kita semakin ya bisa lega lah, semakin memperpanjang langkah timnas Indonesia. Kita bisa lolos ke ronde keempat, dan ya kita bisa lihat timnas kita ya, bisa jadi ada di Piala Dunia. Kalau kita ada di Piala Dunia, maka tetangga kita yang baju kuning itu semakin panas lihat kita. Pasti itu. Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara terkait tidak dipanggilnya Elkan Bagot untuk laga melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 5 Juni mendatang. Arya menyebut untuk saat ini Elkan sedang fokus di klubnya. Elkan Bagot ini sudah lama kita tanya dan mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub, jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus bermain di klubnya walaupun mungkin lagi libur, tetapi tetap fokus di sana, kata Arya. Ia juga menyebut dengan komposisi bek timnas Indonesia saat ini tidak menjadi masalah tanpa Elkan Bagot. Sebenarnya untuk kita sih mungkin masih mengharapkan Elkan Bagot, tapi Elkannya sendiri masih mau fokus untuk klubnya. Ya betul, kita harus menghargai keputusannya Elkan, kita tidak bisa memaksakan dia. Toh di lini belakang juga kita punya bek-bek yang tangguh dan stoknya banyak. Dan kalau kita lihat di beberapa pertandingan ini tanpa Elkan pun ya cukup konsisten di lini belakang kita, ya dikomandoi sama Kapten Jaitzes, kemudian ada Rizky Ridho, Mes Hilgers, Justin Hapner, saya pikir ya, dan juga satu lagi Jordi Amat. Saya pikir ya lini belakang kita tidak terlalu buruk kok, dan hasilnya selama ini cukup memuaskan. Jadi ya biarkan saja Elkan dan keputusannya dia, kita harus menghargai itu. Bisa jadi di pertandingan berikutnya Elkan mau bermain untuk timnas, dan ya kita lihat nanti seperti apa ke depannya, teman-teman. Laga Indonesia versus Cina tanggal 5 Juni ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Sebuah momen yang unik dan penuh semangat, di mana gegap gempita takbir akan berpadu dengan dukungan membahana untuk skuad Garuda di SUGBK. Bayangkan betapa meriahnya suasana Jakarta pada malam itu. Setelah seharian mempersiapkan perayaan Idul Adha, masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong menuju SUGBK untuk memberikan dukungan maksimal kepada timnas senior. Semangat kebersamaan dan nasionalisme akan berkobar menciptakan atmosfer yang luar biasa. Kemenangan di depan pendukung tuan rumah menjadi harga yang tak bisa ditawar, karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa timnas Indonesia lolos ke tahap berikutnya. Betul sekali, ditambah dengan ada malam Idul Adha, saya pikir ya ini akan semakin membakar semangat para pemain harus dapat 3 poin, karena setelah itu kita akan merayakannya habis-habisan, dan tanggal 10 kita akan lawan Jepang, dan kita doakan bersama lawan Jepang pun kita dapat hasil yang maksimal. Harusnya seperti itu. Reaksi media Malaysia dengar pemain naturalisasi timnas Indonesia ini segera gabung raksasa Liga Thailand. Menurut laporan ASEAN Football baru-baru ini, melaporkan bahwa Shane Patinama segera merapat ke juara Liga Thailand sebagai agen bebas. Buriram United, sementara salah satu media Malaysia, Makan Bola, rupanya ikut menyoroti kabar transfer Shane Patinama ke Buriram United yang semakin menemui titik terang. Buriram United makin hampir rekrut bintang keturunan Indonesia, tulis Makan Bola dalam artikelnya. Buriram saat ini diperkuat Kapten Harimau Malaya, Dion Kuls, dan 2 pemain Filipina, Jefferson Tabinas dan Neil Etheridge sebagai pemain import ASEAN. Tambah media Malaysia dikutip dari tv1news.com. Dengan bergabungnya Shane Patinama ke Buriram United menambah ya daftar panjang pemain-pemain keturunan kita yang kembali ke Liga ASEAN. Tapi beruntunglah Shane Patinama ke Liga Thailand yang kalau kita lihat secara kualitas lebih bagus dan ketimbang Liga Indonesia. Ya sorry itu saya memang faktanya seperti itu ya, bukan kita membenci Liga Indonesia, tapi memang faktanya berbicara seperti itu, bahwa Liga Thailand ada di atas Liga Indonesia. Karena rumornya selama ini ada klub Indonesia, Bayangkara FC, yang menginginkan, kabarnya mau merekrut pemain-pemain keturunan. Salah satu nama yang selama ini disebut-sebut digadang-gadang akan bergabung dengan salah satu klub di Liga 1, yaitu Shane Patinama. Dan kita berharap dia tidak ke Indonesia begitu kan, karena ya jujur kualitas liga kita belum sama dengan liga-liga Thailand lah, atau ya liga-liga di luar Indonesia lah, luar ASEAN lah. Jadi syukurlah dia ke Buriram United, karena kalau kita lihat untuk liga Thailand ya cukup kompetitif dan mungkin salah satu liga terbaik di ASEAN, karena di sana dia bisa bertemu dengan 2 pemain timnas lainnya kan, ada Asnawi Mangku Alam di Port FC dan si Pratama Arhan El Bucin di True Bangkok. Jadi ya bisa ketemu mereka bertiga ini, bisa bukan bertemu dalam hal jadi teman ya, teman pasti sih dalam hal satu negara,
ya kan, satu tim di timnas, dan bisa berlawanan lah mereka di sana, bisa berkompetisi. Jadi keren ini ada pemain-pemain Indonesia yang bermain di liga luar. Intinya jangan ke ya Upin Ipin dan jangan ke Liga Konoha lah. Sorry sekali karena faktanya begitu. Kita punya liga masih di bawahnya Liga Thailand, jadi ya lebih bagus dia ke sana daripada ke sini. Kira-kira gitu. Untung tak jadi ke Liga 1, Nah, kan? berlabuh ke Liga Thailand. Akhirnya Ada juga yang bilang begitu. Untung tidak jadi ke Liga 1. kemana Sen Patinama akan berlabuh terjawab sudah. Lansir postingan dari @CSiagul, Sen akan bermain di Liga Thailand bersama Buriram United. Ini terjadi usai kontraknya bersama Cassiopeia tidak diperpanjang. Meski tidak lagi di Eropa, setidaknya Sen masih bisa bermain untuk klub besar Thailand, Buriram United, di mana Buriram adalah tim langganan di AFC Champions League Elite. Bahkan musim ini mereka tembus lawan besar. Tentu ini lebih baik daripada bermain di Liga 1 Indonesia yang justru sangat penurunan karir. Untung tak Jadi banyak yang menginginkan Sen Patinama itu bermain di luar, jangan ke Indonesia begitu. Karena ya memang kita harus berbicara jujur apa adanya. Liganya kita kalah dari Liga Thailand gitu. Secara kualitas jauh, bos, jauh. Jadi kalau Sen Patinama ke sana ya kita senang gitu. Artinya tidak ada penurunan karir. Mungkin sedikit ada, tetapi kalau kita lihat dari secara kualitas liga, maka Liga Thailand ada di atasnya Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia. Dan kabarnya kemarin sudah ada tes medisnya. Jadi ya syukurlah Sen Patinama ke sana, dan kita lihat nanti perkembangannya dia seperti apa di sana. Apakah akan jadi pemain cadangan, penghuni bangku cadangan, atau camat atau menjadi pemain reguler seperti Asnawi Mangku Alam dan satu lagi temannya dia, Pratama Arhan. Ya kalau kita lihat sih untuk Liga Thailand ya sangat-sangat bersahabat dengan pemain-pemain Indonesia, apalagi sekelas Sen Patinama ya bisa jadi dia jadi pemain andalan di sana kan. Semoga seperti itu. Media Vietnam menyoroti langkah timnas Malaysia memanggil banyak pemain naturalisasi, bikin Kim Sang-sik gugup. Timnas Malaysia panggil 10 pemain naturalisasi dengan rencana misterius, bikin 10 pemain naturalisasi, tapi media mereka selalu mengomentari kita punya pemain naturalisasi. Bagaimana sih kalian ini? pelatih Kim Sang-sik khawatir, tulis soha.yvn. Federasi Sepak Bola Malaysia baru-baru ini mengumumkan daftar 38 pemain, termasuk sederet bintang naturalisasi. Wow, 38. Sangat menghormati timnas Vietnam, Peter Ciklamovsky mengisyaratkan bahwa dirinya sedang mempersiapkan rencana misterius. Tulis soha.vn. Tentunya untuk mengejutkan Kim Sang-sik dengan latihan selama 3 pekan dan 2 pertandingan persahabatan. Sedangkan untuk timnas Vietnam, Kim Sang-sik tengah pusing dengan masalah personel. Beberapa pemain kunci timnas Vietnam cedera atau tak mampu mempertahankan performa mereka. Tulis Soha.vn dikutip dari Super Bowl. Wih, 38 pemain, Pak. Banyak sekali, sedangkan kita hanya 32 pemain. Tapi sudahlah, mereka mau baku hantam, baku bunuh di sana, terserah dorang lah. Intinya kita tetap ya fokus ke kualifikasi Piala Dunia, dan mereka akan baku hantam di ASEAN All-Star melawan Manchester United. Nanti kita lihat apakah ASEAN All-Star akan menang lawan Manchester United atau Manchester United yang akan mengalahkan ASEAN All-Star. Tapi saya prediksi MU pasti menang sih, pasti itu. Dan selanjutnya ada tetangga kita akan lawan Cape Verde. Malaysia akan lawan Cape Verde. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah Harimau Malaya bisa mengalahkan Cape Verde, atau justru mereka yang akan ditumbangkan? Karena kalau dilihat Cape Verde lebih bagus secara kualitas pemain daripada Malaysia. Ya semoga lah mereka bisa dapat hasil positif Malaysia. Ini kali kita doakan mereka yang terbaik, supaya mereka bisa lawan kita itu. Hasil akhirnya begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan ya yang terpenting, jangan lupa subscribe bro. Jangan lupa subscribe. Thank you.